Bu Kos memelihara sejenis makhluk poci di Sirian itu benar-benar sudah memprihatinkan. Ia tergeletak di lantai seperti habis terbakar gitu. Pokoknya badannya ini melepuh, kondisinya itu lemah tapi masih bernapas. Malam itu berlalu. Esok paginya, Lena ngerasa tubuhnya tuh kok nggak enak, pegel, sakit di mana-mana. Pokoknya di sininya pegel, kepala nyut-nyutan, badannya meriang. Pokoknya nggak nyaman lah. Terus si Lena ini keluarlah dia dari kamarnya, niatnya tuh mau minta obat penghilang rasa sakit. Masuk dia ke kamarnya Rina, ternyata si Rinanya juga lagi sakit, nggak enak badan. Rin, kamu nggak punya obat, aku lagi pusing nih, kepalaku sakit. Kamu minta aja di bawah, di ruang tamu itu ada kotak obat, kamu tuh ambil aja di situ. Turunlah si Lena ini ke ruangan bawah, yang ternyata sampai di bawah itu dia ngelihat kakaknya juga lagi sakit gigi. Dia megangin ininya kan gitu. Terus ada Yamin juga tidak jauh duduk dari kakaknya, megangin kepala juga, sakit kepala juga. Terus si Lena ini kan kobok kotak obat tapi nggak ketemu obatnya itu udah habis. Terus dia nanya lah sama si Yamin, Min, kamu ada obat nggak? Nggak ada obat, udah habis. Kamu minta aja ke Pak Kos ke sana ke rumahnya. Karena si Lena ini udah sakit banget kepalanya, mau nggak mau akhirnya dia pergilah ke rumahnya Pak Kos. Mau minta obat. Sepanjang perjalanan menuju ke rumahnya Bu Kos, si Lena ini mikir kenapa anak-anak semuanya pada sakit. Semenjak hidangan semalam, apakah karena hidangan itu? Sampailah si Lena ini di rumahnya Bu Kos. Dia ketok-ketok pintu depan, nggak ada suara. Pintu itu nggak terkunci, terbuka sedikit kayak segini aja, tapi bisa ngintip ke dalam. Lena masuk ke ruangan utama, dia ngelihat laptop di meja menyala. Si Lena intip sedikit kan, ternyata di situ ada pemasangan iklan. Intinya Bu Kos tuh lagi iklanin kamar kosong yang semalam ditinggalin Bobby. Si Lena mikir kan, baru juga ditinggal semalam kok udah gercep banget mau ngiklanin. Tapi si Lena nggak mikir apa-apa sih tentang itu, ya mungkin emang Bu Kos maunya biar cepet keisi aja. Lena masuk makin dalam tapi nggak ada Bu Kosnya, sampai akhirnya Lena mendengar suara dari sebuah kamar. Lena ngintip kan, ternyata di situ ada Bu Kos, Pak Kos lagi duduk di ranjangnya Rian. Sementara Rian diranjang dengan kondisi yang sedikit menyeramkan, badannya itu melepuh. Lena pun hampir tidak bisa mengenali itu Rian gitu. Kalau tidak dari potongan rambutnya dan postur tubuhnya yang kurus, mungkin Lena nggak tahu kalau itu Rian. Kondisinya itu bener-bener udah memprihatinkan, karena Lena ngerasa nggak enak, gak ketemu sama situasi canggung kayak gitu. Akhirnya dia tuh mundur kan, pelan-pelan. Nah, pas mundur ini, tanpa sengaja si Lena ini ya nyenggol sesuatu lah yang bikin Pak Kos tuh sadar bahwa ada pengintip. Keluarlah Pak Kos. Kamu, ada apa? Ada perlu apa kamu? Maaf Pak, semua anak-anak kos sakit. Terus obatnya habis. Aku kesini mau minta obat. Pergilah Pak Kos ini ke suatu ruangan ngambil obat. Diberikanlah ke si Lena ini. Terus si Pak Kos ini ngomong, lain kali kalau mau masuk rumah izin dulu, jangan asal nyelonong. Di sini Lena yang udah nggak tahu dirinya salah, apalagi mergokin sesuatu yang aneh kayak gitu, akhirnya dia tuh nggak enak kan. Ya Pak, maaf. Lena pun keluar. Meninggalkan Pak Kos yang masih ya mungkin ya sedikit kesel, tapi gimana sih Pak Kos ini termasuk polos, jadi nggak ada tanda-tanda dia tuh mau ngamuk atau marah-marah, nggak. Cuman ada sih raut wajahnya tuh yang khawatir, kesel, dan was-was gitu. Semenjak hari itu semua penghuni kosan itu sering sakit. Pokoknya tiap hari ada aja yang sakit dan ada aja keluhannya, lemas lah, nggak enak badan inilah, sakit gigi lah, sakit kepala lah, pusing, meriang, pokoknya ada aja keluhannya. Malam itu si Lena ini berniat ke kamar kakaknya, jengukin kakaknya, bawain bubur. Ia ketuk pintu kamar kakaknya, tok tok tok. Kak, aku bawain bubur. Keluarlah si kakak ini, si Ben Hur ini dengan wajah yang datar. Wajahnya tuh datar, udah kayak nggak peduli itu siapa yang datang bawa apa, pokoknya nggak peduli. Dia tuh keluar, ambil bungkusannya dan masuk kamar lagi, pintu ditutup, nggak ada basa-basinya atau apa-apanya sama adiknya. Si Lena ini udah tahu kakaknya tuh emang karakternya dingin dari dulu, tapi kali ini tuh beda. Kakaknya tuh kayak lebih dingin gitu. Setelah ngasih bubur itu ke kakaknya, si Lena ini balik kan. Lena ini balik kan ke kamarnya, ngelewatin lah tangga. Di tangga itu Lena ngedengerin suara kucing yang lagi marah. Bukan lagi marah, lagi kayak breng. Pernah nggak kalian dengar suara kucing yang lagi emosi gitu pokoknya? Suara kucing yang lagi marah ngelihat sesuatu. Kayak gitulah yang ia dengar.
Nah, turunlah Lena ini ke tangga itu ngeliatin itu kucing lagi berantem kali ya sama sesama kucing atau lagi pacaran gitu kan. Dilihatlah deket tangga itu kucingnya Bu Kos. Dipanggil kan sama si Lena. Pus, 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 pus. Nah, ternyata kucing itu melesat kayak ngejar sesuatu ke arah kebun pisang di depan kos. Masih dengan suaranya ngau, ngau, ngau gitu. Suara kucing marah itu kan dikejar. Entah gimana, pokoknya si Lena ini ada niatan, itu kucing kenapa? Takutnya kenapa-napa. Diikutilah itu kucing kan ke area perkebunan pisang itu. Sampainya di dekat area kebun pisang, suasana kan gelap nih. Nyalainlah si Lena ini senter HP, terus dia senter-senter lah suara kucing itu dimana, pus pus ke sini pus pus pus. Nah dilihatlah kucing itu masih dengan mimik yang gitu, natap ke satu arah. Nah si Lena ngikutin arah kucing itu natap, dan kalian tahu apa yang ada di sana? Ya, itu makhluk poci itu ada di sana dengan kondisi yang sama seperti yang ada di mimpinya Bobby, tergantung, tergelayut-gelayut, pokoknya nggak napak tanah, dia dengan lidah menjulur panjang, dengan giginya itu yang taring semua. Kalian bisa bayangin, itu kucing masih ngau gitu. Lena nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa bereaksi, dia langsung Poci itu ngeluarin suara seperti mendesis. Mungkin dari suara itu si kucing ini juga bereaksi. Si Lena nggak bisa berteriak, kakinya lemas tapi masih bisa berdiri. Pokoknya kondisinya si Lena itu benar-benar saat itu benar-benar kaku. Dan tiba-tiba Poci itu terbang mencuat ke arahnya Lena. Cus! Di sanalah si Lena baru bisa berteriak, wah! Dan langsung tumbang blek. Mendengar teriakan itu, otomatis nih penghuni kos itu kan semuanya keluar nih, turun termasuk kakaknya, pokoknya yang lain-lain nyamperin ke sumber suara dari halaman kosan. Dilihatlah senter HP-nya si Lena ini menyala, disamperin ke sana. Sampai di sana Lena tuh sudah tergeletak tapi masih sadar, kakinya lemas, tangannya lemas, pokoknya dia tuh nggak bisa bangun, nggak bisa gerak, dia cuma bisa ngomong, ada poci, ada poci di sana, dia tuh gini, dijelasin kayak gitu. Dan mereka semua membawa Lena kembali ke kamar. Tapi sebagian dari mereka tuh nggak percaya atas apa yang sudah dilihat Lena. Mereka mikir Lena itu ngigo, apalagi orang baru datang kok tiba-tiba ada pengakuan lihat ini, lihat itu. Sementara mereka yang sudah ada di sana sejak dulu, yang ada yang 3 bulan, 5 bulan, setahun, bahkan si Ben-Hur kakaknya Lena itu sudah 6 tahun tinggal di sana dan tidak pernah katanya ada yang aneh-aneh. Belakangan ini semenjak si ada Bobby, Yamin dan Lena barulah muncul ya keanehan-keanehan. Di sini si Ben-Hur ini menepis, aku udah di sini dari lama, aku 6 tahun tinggal di sini, nggak ada tuh aneh-aneh di kosan ini, aman-aman aja. Yang lain juga gitu. Sementara Yamin di sini udah mulai ngerasa ada kejanggalan. Apa iya? Apa yang dibilang Bobby itu benar? Soalnya nggak mungkin kan si Lena itu bohong. Apalagi kejadiannya sama. Sebelumnya si Bobby mimpi ada sesuatu poci gitu di kebun pisang itu. Dan kali ini Lena juga ketemu langsung di kebun pisang itu. Tapi si Yamin nggak berkomentar banyak, dia hanya diam aja. Malam itu Lena tidur di kamarnya Rina. Setelah insiden itu, Lena nggak mau tidur sendiri. Akhirnya minta nginep di kamarnya Rina. Di sini Rina masih belum sadar bahwa selanjutnya dialah yang akan menjadi korban. Awalnya sih Rina ini nggak begitu percaya dengan penjelasannya si Lena bahwa ada makhluk poci itu. Karena si Rina ini udah duluan ngekos di sana dan emang belum pernah ada yang aneh-aneh. Malam itu Rina masuk kamar mandi seperti biasa. Dia melakukan ritual malam sebelum tidur seperti cuci muka, pakai face wash atau apalah. Pokoknya dia tuh membersihkan sisa-sisa debu atau apa. Pokoknya ritual sebelum tidur. Di sini wastafel ada kacanya. Di belakangnya itu ada sejenis tirai yang menghadap ke kamar mandi. Maksudnya tirainya itu langsung nutupin kamar mandinya itu. Nah, pas dia lagi meraup wajah kayak gini, kok tiba-tiba tirai di belakang ini kok kayak gerak gitu, padahal nggak ada anginnya. Nah, baliklah si Rina ini benerin. Terus lanjut lagi dia, kok geser lagi, dibenerin lagi, geser lagi, dibenerin lagi. Nah, ketika si Rina itu balik badan dia benerin itu tirai sres gitu.
Di sana ada sosok Poci itu, Poci yang juga dilihat oleh si Lena. Ada di situ, Poci itu ngegantung. Belum sempat si Rina ini berteriak, Poci itu sudah terbang ke arahnya. Rina yang kaget langsung dong dia tuh terpental ke belakang. Gitu geblek, langsung duduk di pojokan. Tubuhnya tuh gemeter, dia meringkuk di pojokan Lena, langsung masuk ke kamar mandi. Kamu kenapa Rina? Rina kamu kenapa? Rina menceritakan kejadian itu dan malam itu mereka berdua nggak bisa tidur sama sekali. Mereka terjaga sampai pagi. Keesokannya di kampus mereka mulai membahas masalah itu dengan rekan-rekan lain atau dengan teman-teman lain yang sesama ngekos di sana. Karena mereka tuh kayak nggak ada waktu ketemu di kosan atau kayak nggak enak gitu ngebahas hal itu di kosan. Jadi mereka bahasnya itu di kampus. Lalu mereka sepakat hal itu harus ditanyakan sama ibu kos, apa sebenarnya yang terjadi, kenapa banyak banget keanehan belakangan ini. Mereka perlu kejelasan dan penjelasan. Malam itu seperti biasa, waktunya jamuan makan tiba. Anak-anak makan seperti biasanya. Di sini Rina dan Lena lagi-lagi menawarkan diri untuk membantu Bu Kos membereskan sisa makanan itu. Sedikit maksa sih, tapi di sini yang bikin heran tuh Bu Kos kok tiba-tiba marah, ngegas gitu. Kan si Lena ngomong, Bu aku bantuin ya beresin ini. Langsung berdiri, Lena itu langsung berdiri beresin mangkok-mangkok itu. Bu Kos tuh kayak, nggak usah, ngegas gitu loh, nggak usah. Yang bikin anak-anak lain tuh kaget. Karena sebelumnya Bu Kos tuh nggak pernah ngegas-ngegas gitu, apalagi ya untuk urusan sepele kayak gini. Kenapa? Cuman perkara bantuin beresin piring aja sengegas itu. Terus lebih nekatnya lagi si Lena tuh ngelanjutin, Bu, gimana ya kalau kita datengin Ustadz aja datang ke sini buat melakukan doa-doa gitu. Soalnya belakangan ini kan ada aja kejadian aneh. Hal itu membuat ibu kos tuh semakin murka lah. Nggak boleh. Nggak usah datengin Ustadz. Nggak usah datengin apalah itu yang menurut kalian. Pokoknya kalian jangan ikut campur. Bu Kos meninggalkan Lena dan Rina, tapi sebelum balik badan, Bu Kos tuh mengingatkan Lena lagi. Satu lagi, jangan pernah sentuh piring-piring saya. Saya nggak suka piring-piring saya disentuh oleh orang lain. Nah, di sini nih mereka tuh benar-benar ngerasa aneh apa? Cuman sebuah piring, salahnya apa? Lagi cuma dibantuin piring. Tok, emang ada apa dengan piring itulah? Mulailah pikiran mereka tuh kemana-mana. Ada apa dengan piring itu? Berarti selama ini ada rahasia di balik piring-piring itu. Jangan-jangan piring itu piring keramat, piring apa? Apa sih? Ya pokoknya banyak banget pikiran di antara mereka. Rina pun menceritakan bahwa sebelumnya dia melihat Bu Kos dorong troli bekas makanan itu ke sebuah gudang di belakang dapur. Nah, kali ini mereka berdua, Rina dan Lena, mengintip dan benar saja Bu Kos melakukan hal yang sama lagi. Piring bekas-bekas makan itu diangkut menggunakan troli menuju ke gudang yang sama. Karena penasaran, Lena dan Rina ini ngintip lah ke gudang itu. Sesampainya di depan gudang yang terkunci gembok gede, Lena dan Rina tuh mendekatkan telinganya. Dia nempelin kan telinganya ke pintu. Kok didengar kayak ada suara orang yang menjilat sesuatu, kayak gitulah pokoknya, kayak lagi ngejilatin sesuatu, kayak ngejilat es krim. Pokoknya ada suara kayak gitu dari dalam. Lena yang penakut ini kan nggak mau tahu kelanjutannya, pokoknya dia tuh ngeri gitu kan. Akhirnya dia balik ke kamar. Udah segitu aja, yuk balik kamar, nanti kita ketahuan atau nanti ada apa. Yuk kita balik kamar aja, nggak usah dilanjutin. Rina, nggak usah dilanjutin, aku nggak mau dilanjutin, aku takut Rina, kata Lena. Tapi di sini Rina itu sebenarnya masih penasaran. Karena ditarik oleh Lena, akhirnya si Rina ini nurut aja, ngikut dia masuk kamar masing-masing. Lena berusaha tidur, sementara Rina dia tidak tidur, dia menunggu lebih malam lagi. Terus si Lena ini dengan nekatnya datang lagi ke gudang itu. Gudang itu terkunci, tapi entah gimana, pokoknya si Rina itu bisa nyolong kunci gudang itu. Dia nyolong kunci gudang itu dan dia masuklah ke gudang itu. Kalian tahu, aduh ya ampun, nekat banget sih si Rina ini. Dia pengen mastiin itu apa yang di dalam yang terdengar seperti suara menyeruput, seperti jilat-jilat kayak gitu. Apa itu? Dia bukalah pintu gudang itu secara perlahan. Masuk ke gudang, ruangan gelap, pengap. Hanya ada suaran lampu dari luar gudang.
Di dalam gudang tuh nggak ada lampunya, hanya ada lampu samar-samar dari sekitar gudang, dari luar gudang aja. Di ujung kamar, Rina ini ngelihat sebuah lemari kayu besar. Lemari kayu yang sudah tua tapi cukup besar. Dan di balik lemari itu, di sampingnya ternyata ada sosok Poci. Dan kali ini ukurannya lebih besar dari yang Lena lihat di kebun pisang itu, dan sedang menjilati piring-piring itu dengan rakusnya. Ketika Rina mau kabur, ternyata udah nggak sempat. Pokoknya udah nggak sempat kabur. Rina tuh udah ketahuan. Dan dia pun diserang. Ya, dia tuh diserang oleh Poci itu. Dan tamatlah riwayatnya Rina. Keesokan harinya, sudah siang kok si Rina nggak ada keluar kamar. Lena yang penasaran akhirnya menghampiri kamarnya Rina. Tok 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 tok. Kok nggak ada suara, digedor-gedor, pokoknya kacanya semuanya nggak ada suara. Nah, dari jendela itu adalah sedikit celah dari gordennya itu yang kelihatan. Ternyata Rina tuh nggak ada di kasurnya, ditelepon kan, ditelepon tapi suara deringan HP-nya tuh ada di dalam kamar. Nah, setelah nggak ada respon itu, dipanggil anak-anak lain kan, ini si Rina kenapa nggak angkat telepon, jangan-jangan dia sakit atau kenapa. Didobraklah pintu kamarnya Rina, dan setelah didobrak ternyata Rina sudah tergeletak di bawah dengan kondisi badan yang sudah kaku, dingin, dan membiru. Setelah kejadian itu, jenazahnya si Rina ini dibawa ke dokter. Setelah dilakukan pengecekan, menurut hasil laporan dokter, Rina ini mengalami serangan jantung, meninggal secara mendadak. Tapi si Lena tahu ini bukan sekedar serangan jantung, ini bukan mati karena serangan jantung biasa. Ini pasti ada hubungannya dengan sesuatu yang ada di rumah itu. Sejak saat itu, penghuni kosan lain tuh mulai ada yang pindah. Ya pokoknya mulai ada yang nggak betah. Lena dan Yamin juga sebenarnya pengen pindah, tapi ya tidak mudah karena mereka itu, terutama si Lena ini, kayaknya udah banyak ikut campur dan kayaknya udah banyak tahu sesuatu gitu. Yang dalam artian, ya cukup berbahaya jika dilepaskan begitu saja. Benar saja, sebelum si Lena bisa pindah, dia diculik. Ketika sadar, Lena itu sudah berada di sebuah ruangan yang dia nggak tahu di mana. Tangan dan kakinya terikat, mulutnya itu dibekap. Tidak lama datang sosok. Ya kalian bisa tahu sosok itu siapa? Bu Kos. Bu Kos datang dengan wajahnya yang datar, tidak seperti biasanya yang ramah. Kali ini dingin, datar, seperti tidak peduli dengan situasinya Lena. Bu Kos bilang, tidak ada yang boleh keluar, tidak boleh kurang dari 10. Lena yang bingung mendengar itu pun bertanya, apanya yang 10, Bu? Ini saya kenapa? Ini saya kenapa? Kayaknya memang ini semua ada hubungannya deh sama ibu. Terus kematian Rina kemarin kayaknya ada hubungannya deh. Ini saya kenapa sekarang saya di sini? Saya bisa laporin ibu ke polisi loh. Nanti kalau kakak saya mencari saya dan saya nggak ada, ibu bisa di... Lena mengancam dengan berbagai cara. Dengan sinis, Bu Kos itu tertawa dingin. Semuanya sudah saya atur. Kamu tahu terlalu banyak. Dan kamulah penyebab semua ini. Seandainya kamu tidak ikut campur dalam masalah ini, tidak mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Dan Rina juga tidak akan pergi itu semua karena kamu. Lena kaget. Dia pun memikirkan, iya selama ini dialah yang memicu si Rina itu merasa curiga sampai akhirnya nekat mendatangi gudang itu dan nyawanya pun hilang. Yang ternyata keluarga Bu Kos ini dari dulu sudah menganut sebuah ritual aneh, berawal dari anaknya si Rian ini yang lahir sakit-sakitan. Lalu ada saran dari seseorang agar melakukan ritual aneh ini agar anaknya itu bisa bertahan hidup. Mulai sejak itulah keluarga mereka melakukan ritual-ritual aneh untuk mempertahankan umurnya si Rian. Dan jika ritual itu ada kesalahan sedikit saja, maka nyawanya si Rian akan hilang. Seperti kejadian kemarin ketika salah satu penghuni kosan pergi, yaitu si Bobby, akan ada kejadian aneh yang menimpa si Rian. Bu Kos memelihara sejenis makhluk Poci, di mana Poci itu membutuhkan puluh sukma yang harus selalu ada di rumah itu atau di kosan itu. Jika kurang, maka Poci itu akan menumbalkan siapa saja di antara penghuni kosan itu, termasuk Bobby, yang ternyata si Bobby ini sudah ditumbalkan. Jasadnya dikurung di ruangan bawah tanah. Akhirnya tak berapa lama kemudian Yamin dan
Ben Hur datang ke ruang penyekapannya Lena. Mereka melawan Bu Kos, masuk ke ruang bawah tanah, ke sebuah ruang pemujaan. Mereka melihat poci gantung mengelilingi ruangan ritual itu. Di tengahnya ada sosok yang disebut ketua dari semua poci itu. Bisa disebut sejenis iblis yang berada di balik semua kejadian-kejadian ini dan juga permintaan tumbal ini. Di saat yang sama juga, Rian masuk ke ruangan itu. Dia syok melihat apa yang ada di depannya. Dia kecewa, ternyata orang tuanya mengorbankan banyak nyawa, melakukan ritual aneh demi mempertahankan nyawanya, demi mempertahankan kehidupannya si Rian ini. Padahal bagi si Rian, sebenarnya si Rian itu ngerasa hidup juga nggak berguna, karena walaupun dia hidup kondisinya itu tidak sehat, tidak normal, tidak nyaman. Dia hidup tapi sangat tersiksa. Sementara orang tuanya tuh kekeh ingin mempertahankan si Rian. Sementara si Rian sendiri hidup dengan situasi yang tidak ingin dia jalani. Di sanalah si Rian ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia pun bundir. Dan setelah ia bundir, semua makhluk-makhluk poci itu dan iblis-iblis itu musnah. Melihat kejadian itu, ibunya si Rian ini menangis histeris, menangisi kematian anaknya, menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan lingkungan dan anak-anak kosan itu. Tidak berapa lama kemudian, ibunya juga ikut bundir. Itulah kisah dari rumah kosan itu. Jadi orang tua dulu tuh kan sering berpesan, jika kalian habis makan, apalagi malam hari, jangan biasakan piring kotor itu dibiarin gitu aja. Karena katanya, ya bakal dijilatin makhluk-makhluk gitu. Jadi kalau kalian habis makan malam, lebih baik kalian cuci. Atau jangan meninggalkan piring kotor atau tumpukan piring kotor di wastafel. Katanya itu nggak baik. Oke teman-teman, kita nanti lanjut ke cerita lainnya. Bye-bye.